Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Elia Ulfah, NIM A24170034. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Rekomendasi Pemupukan NPK dengan metode vertigasi pada budidaya tanaman pakcoy Brassicarapa di tanah latosol. Penelitian ini akan dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Anas Desusila MS dan Ibu Juang Gema Kartika SPMSI. Baik, mari beranjak pada latar belakang saya melakukan penelitian. Tanaman pakcoy merupakan tanaman yang termasuk dalam keluarga Brassicaceae atau kubis-kubisan. Tanaman ini tumbuh sebagai tanaman biennial atau tanaman 2 tahunan yang dibudidayakan sebagai tanaman sayur. Tanaman biennial atau 2 tahunan adalah tanaman berbunga yang membutuhkan 2 tahun untuk melengkapi siklus biologisnya. Yang kedua adalah tanaman ini dapat hidup di dataran rendah maupun dataran tinggi, sehingga tanaman ini dapat cocok ditanam di daerah dermaga yang merupakan dataran rendah. Selanjutnya yaitu usia panen relatif pendek, sekitar 33-40 hari, sehingga data yang didapat bisa sampai masa produksi. Usia panen ini juga yang disukai oleh petani karena petani dapat lebih cepat mendapat uang dari hasil panen tersebut. Selanjutnya, menurut data BPS tahun 2019, masyarakat di Indonesia mengonsumsi sayuran sebesar 37 kg sayuran per kapita per tahun. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat konsumsi sayuran di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan standar jumlah konsumsi sayuran FAO dan Tiongkok. Jumlah konsumsi sayuran masyarakat Tiongkok sebesar 142 kg pada tahun 2013. Jumlah konsumsi masyarakat Tiongkok telah melampaui standar konsumsi dari FAO sebesar 73 kg per kapita per tahun. Salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok adalah sawi. Produksi sawi di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 635.982 ton. Data dari Kementan pada tahun 2019, jumlah produksi sawi naik sebesar 1,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana tanaman pakcoy ini merupakan tanaman yang digolongkan atau dimasukkan ke dalam tanaman sawi. Pemupukan dapat meningkatkan hasil produksi dan kandungan hara tanaman. Pemupukan adalah tindakan menambah unsur hara tertentu untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman yang tidak dapat disediakan oleh tanah. Namun, yang menjadi tantangan adalah sebagian besar petani di Indonesia melakukan pemupukan hanya berdasarkan pengalaman dari kegiatan bertanam sebelumnya atau menggunakan rekomendasi dari kemasan pupuk. Padahal, dosis pupuk rekomendasi belum tentu sesuai dengan status hara tanah yang akan dipupuk. Hasil dan tingkat hara tanah harus menjadi dasar pembuatan dosis pemupukan, sehingga perlu dilakukan analisis tanah di berbagai jenis tanah yang berbeda. Untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi maksimum suatu tanaman budidaya, salah satunya adalah dengan cara teknik budidaya yang baik. Salah satu tahap dan teknik budidaya adalah pemupukan, di mana dengan pemupukan ini pemberian pupuk menggunakan dosis yang bervariasi dengan melakukan analisis tanah terlebih dahulu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan
pertumbuhan dan produksi maksimum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dosis optimal pemupukan NPK untuk budidaya tanaman pakcoy pada tanah latosol Dramaga. Hipotesis pada penelitian ini adalah kebutuhan pemupukan NPK pada setiap kelas hara NPK tanah untuk pakcoy didasarkan pada kurva respon hasil relatif yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, persamaan regresi tersebut dibuat kurva untuk setiap kelas ketersediaan hara NPK tanah. Dosis yang direkomendasikan adalah dosis pupuk NPK untuk mencapai hasil maksimum. Beranjak pada metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Oktober tahun 2020 hingga Maret tahun 2021. Dimulai dari pembuatan proposal hingga seminar. Untuk tempat, untuk lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu pertama Kebun Percobaan Leuwikopo, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kedua yaitu di SUA Analisis Tanah Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB. Untuk di Kebun Leuwikopo dapat dilihat di gambar dan ditunjukkan oleh tanda panah. Untuk bahan dan alat akan menggunakan benih pakcoy varietas green, media tanam, lalu pupuk NPK Mutiara, dan mulsa plastik. Untuk alat akan menggunakan tray semai, timbangan, alat ukur, penggaris, cangkul, dan koret. Untuk prosedur percobaan, yang pertama akan dilakukan pengolahan lahan. Setelah itu lahan akan diberikan sekitar 2 bulan sambil dilakukan penyemaian 2 minggu sebelum penanaman. Lalu yang 3 akan melakukan penanaman. Yang keempat, dilakukan pemeliharaan berupa pengendalian OPT, penyiraman, dan pengambilan data pertumbuhan. Selanjutnya, kelima yaitu pemanenan, dan di masa panen ini akan didapatkan data produksi berupa hasil panen. Untuk pengamatan percobaan, peubah yang akan diamati pada tanaman pakcoy mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Paranso dan Susila. Peubah yang diamati meliputi untuk data pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman, diukur mulai dari permukaan tanah hingga titik tumbuh. Pengukuran dilakukan setiap minggu. Kedua, jumlah daun, dihitung seluruh daun yang telah membuka. Pengukuran dilakukan setiap minggu. Sedangkan untuk data produksi, yang dibutuhkan adalah bobot tanaman dalam gram, panjang akar dalam sentimeter, dan bobot akar dalam gram. Lalu bobot total tanaman per bedeng, bobot tanaman yang layak pasar per bedeng, dan bobot tanaman yang tidak layak pasar per bedeng. Untuk rancangan percobaan, penelitian dilakukan berdasarkan rancangan pelakuan split plot yang disusun dengan rancangan kelompok lengkap teracak RKLT dan diulang sebanyak 4 kali ulangan. Untuk analisis data, data diuji dengan analisis UGF menggunakan perangkat lunak SAS Statistical Analysis System. Hasil UGF yang menunjukkan perbedaan nyata diuji lanjut dengan menggunakan polinomial ortogonal pada taraf 5%. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.